Aku jual harga diriku demi ibuku. Naila, seorang perempuan muda dengan kehidupan yang sederhana, tiba-tiba dihadapkan pada ujian besar ketika ibunya, satu-satunya orang yang ia miliki, jatuh sakit parah. Dokter mengatakan bahwa ibunya membutuhkan operasi yang sangat mahal, dan Naila tidak memiliki pilihan lain selain mencari cara cepat untuk mengumpulkan uang. Dalam keputusasaan, Naila terpaksa terjun ke dunia malam, menjual harga dirinya demi mendapatkan uang untuk biaya operasi yang begitu mendesak. Namun, semakin ia tenggelam dalam kehidupan ini, semakin ia merasa kehilangan dirinya. Dilema antara menyelamatkan ibunya dan harga dirinya membuat Naila bertanya-tanya, apakah tujuan yang mulia bisa dibayar dengan cara yang kotor? Jejak yang tertinggal adalah perjalanan batin seorang perempuan yang berjuang antara cinta, pengorbanan, dan penebusan, serta pencarian jati diri yang tak pernah mudah. Akankah Naila mampu melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, atau akankah jejak yang tertinggal di jalan gelap itu membelenggunya selamanya? Naila duduk di sudut ruang tamu yang kecil dan sederhana, mengamati ibunya yang sedang duduk di kursi roda, wajahnya pucat dan tampak lemah. Sejak beberapa bulan terakhir, kesehatan ibu semakin menurun. Siti, ibu Naila, yang dulu dikenal sebagai wanita yang penuh semangat dan selalu mengurus rumah dengan penuh kasih, kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Penyakit jantung yang sudah lama diderita ibu semakin parah, dan kini dokter mengatakan bahwa operasi jantung adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidupnya. "Apa yang harus kita lakukan, Nak?" tanya ibu dengan suara serak, mencoba tersenyum meski napasnya tersengal. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin kamu sehat, itu yang paling penting." Namun, Naila bisa merasakan kegelisahan yang tersembunyi di balik kata-kata ibunya. Ibunya tahu betul bahwa biaya untuk menjalani operasi ini sangat tinggi, jauh di luar kemampuan mereka. Naila menggenggam tangan ibu dengan erat, berusaha menunjukkan keteguhan hatinya, meskipun hatinya bergetar. "Jangan khawatir, Bu. Aku akan cari cara. Semua akan baik-baik saja," jawab Naila, berusaha menenangkan ibunya. Tapi, meski mencoba bersikap optimis, Naila tahu bahwa kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Gaji sebagai kasir di mal tempat ia bekerja tak cukup untuk membiayai pengobatan dan operasi ibunya. Selama ini, mereka hanya mengandalkan uang pensiun ayah yang sudah lama meninggal. Kini, penghasilan itu sudah tak bisa lagi mencukupi kebutuhan hidup mereka berdua, apalagi untuk biaya operasi yang bisa mencapai ratusan juta. Naila menghabiskan malam-malamnya untuk berpikir keras, mencari solusi. Ia berkeliling ke rumah sakit, bertanya tentang kemungkinan mendapatkan bantuan atau kredit, namun semuanya mengharuskan jaminan yang tak ia miliki. Dalam keadaan putus asa, Naila merasa hidupnya semakin sempit. Tidak ada pilihan yang mudah, hanya jalan yang semakin sempit dan gelap. Suatu sore, setelah pulang kerja, Naila duduk termenung di depan meja kecil yang penuh dengan tagihan dan nota rumah sakit. Matanya mulai kabur oleh kelelahan. Ia menatap fotonya bersama ibunya yang tersenyum di atas meja itu. Wajah ibunya yang dulu cerah kini terlihat sangat rapuh. Naila merasa hancur melihat ibunya yang tak lagi sekuat dulu, dan seolah-olah seluruh dunia menghadapkannya dengan serangkaian pintu tertutup. Malam itu, Naila keluar untuk berjalan-jalan sejenak, mencoba mengusir kepenatan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria yang duduk di sebuah kedai kopi. Pria itu menyapanya dengan senyum ramah, "Denny namanya."
Denny adalah teman dari seorang teman kerja Naila di mall. Mereka berbicara sejenak, dan Denny akhirnya mengungkapkan bahwa dia bekerja di sebuah bar malam, menawarkan pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Denny menawarkan Naila kesempatan bekerja di sana, dengan imbalan yang jauh lebih besar daripada gaji bulanan yang ia terima di mall. Awalnya, Naila menolak tawaran itu dengan alasan merasa tidak nyaman. Namun, Denny terus meyakinkannya bahwa pekerjaan itu bukan hanya untuk mereka yang ingin bermain di dunia malam, tetapi juga untuk mereka yang butuh uang cepat. Dia berjanji bahwa ini hanya pekerjaan sementara, hanya untuk beberapa minggu saja. Di tengah kebingungannya, Naila merasa terdesak dan melihat itu sebagai jalan keluar yang mungkin bisa membantunya mengumpulkan uang dalam waktu singkat untuk biaya operasi ibunya. Denny menjelaskan bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus terlibat dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri. Meski hati Naila menolak, pikirannya terus dibayangi oleh wajah ibunya yang semakin lemah. Apalagi yang bisa ia lakukan? Ia sudah kehabisan pilihan. Satu-satunya yang menggerakkan langkahnya untuk menerima tawaran Denny adalah cinta tak tergoyahkan yang ia miliki untuk ibunya, dan keinginan untuk melihat ibunya sehat kembali. Untuk ibu, aku akan lakukan apa saja, gumam Naila pada dirinya sendiri, menatap jalanan yang terhampar gelap di depannya. Begitulah, Naila memasuki dunia malam yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dunia yang penuh dengan kemewahan, tapi juga dengan godaan dan kegelapan. Di luar, tampak gemerlap lampu neon yang menyilaukan. Namun di dalam hatinya, Naila merasakan sesuatu yang lebih gelap daripada lampu-lampu itu, sebuah keputusan yang tak dapat diubah dan yang akan membentuk sisa hidupnya. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi selain melangkah maju, berharap bahwa langkah ini akan membawanya pada harapan yang ia inginkan, melihat ibunya sehat kembali, meskipun dengan harga yang sangat besar. Langkah pertama dalam dunia gelap. Naila melangkah pelan, merasakan setiap detak jantungnya berdegup keras, saling beradu dengan langkah kakinya yang semakin pasti menuju pintu bar malam itu. Sejak menerima tawaran Denny, perasaan cemas dan tidak percaya diri mulai menggerogoti pikirannya. Di luar, udara malam yang lembab membawa aroma kebebasan, namun baginya, kebebasan itu terasa jauh sekali. Langkahnya berhenti sejenak di depan pintu kaca besar yang memperlihatkan cahaya gemerlap dari dalam. Musik yang datang dari dalam bar itu seolah menyambutnya, mengajak tubuhnya bergerak mengikuti irama. Tak ada pilihan lain, pikirnya, menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu dan melangkah masuk. Di dalam, hiruk-pikuk suara musik elektronik yang berdentum-dentum terasa menggetarkan tubuhnya. Lampu neon yang menyilaukan berkelip-kelip, menciptakan suasana yang terasa asing namun menantang. Meskipun ia pernah mendengar cerita tentang kehidupan malam semacam ini, namun kali ini adalah pengalaman pertama baginya, pengalaman yang sama sekali berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani. Denny menyambutnya dengan senyum lebar, mengenakan jas hitam yang elegan, kontras dengan atmosfer liar di sekitarnya. "Selamat datang di dunia baru, Naila," ujarnya dengan nada percaya diri, yang entah mengapa terdengar sedikit menenangkan. Denny memimpin Naila ke bagian belakang bar, tempat ia akan berubah menjadi pelayan yang siap melayani para tamu. Ia mengenalkan Naila pada beberapa rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di sini. Mereka semua tampak seperti orang-orang biasa, sama seperti dirinya. Namun, seiring waktu berlalu, Naila menyadari bahwa mereka memiliki cara hidup yang sangat berbeda. Semuanya sederhana.
Kamu hanya perlu melayani tamu, senyum, dan layani mereka dengan baik. Jangan terlalu dekat, hanya buat mereka merasa dihargai. Denny menjelaskan singkat sambil menunjuk ke beberapa meja di sekitar mereka. Kamu tak perlu khawatir. Ini hanya pekerjaan sementara. Naila hanya mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang terpaksa ia pilih, ia berharap bahwa semua ini akan segera berlalu. Ia tidak ingin terlalu terperangkap dalam kehidupan semacam ini. Namun kenyataannya berbeda. Ketika pertama kali ia mengenakan pakaian yang disiapkan Denny, gaun pendek yang menonjolkan tubuhnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, perasaan canggung langsung menyerangnya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya adalah sesuatu yang bisa dipandang dan dieksploitasi. Rasa itu semakin mencekik ketika ia melihat pandangan mata para tamu yang mulai mengarah padanya. Beberapa lelaki memandang dengan mata yang tajam, seolah-olah ia adalah barang dagangan yang bisa dibeli. Naila berusaha mengabaikan perasaan itu, berfokus pada tujuannya, mengumpulkan uang untuk biaya operasi ibunya. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa terperangkap. Setiap detik yang berlalu, ada perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya, perasaan malu yang tak bisa ia sembunyikan. Terkadang, ketika ia melayani para tamu, ia merasa seperti dirinya bukan lagi seorang manusia dengan perasaan, tetapi hanya sebuah objek yang disaksikan untuk hiburan semata. Musik yang bergemuruh di telinga, bau alkohol yang menguar dari nafas tamu-tamu, dan suara gelak tawa yang sesekali terdengar kasar semakin mengaburkan pikirannya. Beberapa kali, Naila menatap cermin kecil di belakang bar, mencoba melihat dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia melihat bayangannya, ia merasa bahwa ia bukan lagi Naila yang dulu, Naila yang polos, yang hanya ingin menjaga ibunya. Hari pertama itu berakhir, dan Naila pulang dengan perasaan yang sangat campur aduk. Dalam perjalanan pulang, ia terus bertanya-tanya apakah ia sudah benar mengambil keputusan yang tepat. Ketika melihat wajah ibunya yang tidur dengan tenang, ia merasa sedikit lega. Tapi entah mengapa, rasa gelisah itu terus menggelayuti hatinya. Apa aku benar-benar harus melalui semua ini, batinnya. Esoknya, Naila kembali ke bar dengan perasaan yang berat, namun kali ini ia lebih tahu apa yang harus ia lakukan. Para tamu datang silih berganti, semuanya tampak bersemangat, berteriak riang, dan menikmati malam mereka. Naila mulai melayani dengan lebih profesional, meski dalam hatinya ada rasa hampa yang sulit diungkapkan. Ia menyadari bahwa semakin ia berusaha untuk menjaga jarak, semakin kuat pula dorongan untuk terjebak dalam dunia ini. Ia mendengar bisikan dari rekan kerjanya tentang bagaimana sebagian dari mereka tidak hanya melayani tamu dengan senyuman, tetapi juga memberikan lebih dari itu untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Naila mulai bertanya-tanya apakah ia bisa bertahan dalam dunia ini tanpa kehilangan dirinya. Apa yang harus ia lakukan jika tawaran-tawaran seperti itu datang padanya? Namun, saat ia menatap wajah ibunya yang semakin lemah, ia tahu jawabannya. Ia tidak punya pilihan. Semua yang ia lakukan adalah untuk ibunya, untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang telah memberinya kehidupan. Saat itu, seorang tamu yang duduk di salah satu meja dekat bar memanggilnya. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam, tampak lebih tenang dibandingkan yang lainnya. Pria itu memandang Naila dengan senyum yang tidak bisa ia baca. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat Naila merasa cemas. Namun,
Pria itu tidak mengajak percakapan yang vulgar, seperti yang biasa dilakukan tamu-tamu lainnya. Ia hanya tersenyum ramah dan mengatakan, "Kamu punya wajah yang menyimpan banyak cerita. Jangan khawatir, kamu tidak akan merasa terpojok jika kamu tahu cara menghadapinya." Naila terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Tetapi kata-kata pria itu, meskipun terdengar bijaksana, justru semakin membuatnya merasa terperangkap. Menghadapi apa? Pikirnya dalam hati. Apa yang sebenarnya aku hadapi? Semakin malam, semakin banyak tamu yang datang, dan semakin banyak pula godaan yang harus ia hadapi. Ia berusaha keras untuk tetap profesional, tetapi semakin ia bertahan, semakin ia merasa bahwa ia sedang berjalan di tepi jurang yang dalam. Pada saat itulah, Rio, teman dari Denny, datang dan mulai mendekatinya. Rio adalah sosok pria yang tidak seperti tamu lainnya. Ia berbicara dengan santai, seolah sudah mengenal Naila sejak lama. Rio tidak banyak berbicara tentang pekerjaan malam itu, ia lebih tertarik berbicara tentang kehidupan Naila, tentang keluarganya, dan tentang impian-impian yang dulu pernah Naila miliki. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," kata Rio suatu malam ketika mereka sedang berbincang. "Aku tahu ini tidak mudah, dan aku bisa mengerti kenapa kamu terjebak di sini. Tapi jangan biarkan dunia ini mengubah siapa dirimu. Aku yakin kamu lebih dari sekedar ini." Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberikan dampak yang mendalam bagi Naila. Ia mulai berpikir tentang siapa dirinya sebenarnya, dan apakah jalan yang ia pilih ini benar-benar yang ia inginkan. Namun, pada saat itu, pengorbanan untuk ibunya tetap menjadi alasan utamanya, meskipun hatinya seringkali merasa berat. Pertemuan yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Naila semakin terbiasa dengan rutinitas bar yang sekarang menjadi bagian dari hidupnya. Setiap malam, ia terperangkap dalam dunia yang seolah tak berujung, penuh sorotan lampu neon yang menyilaukan, suara musik yang bising, dan wajah-wajah asing yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Naila mulai belajar untuk menanggalkan semua perasaan pribadi dan hanya fokus pada satu tujuan, mengumpulkan uang untuk biaya operasi ibunya. Namun, meskipun fisiknya mulai terbiasa dengan pekerjaan itu, hatinya tetap merasa semakin kosong. Suatu malam yang terik, ketika Naila sedang melayani meja di bagian bar yang lebih sepi, seseorang tiba-tiba menyapanya. Pria itu tampak berbeda dari yang lain. Dia duduk sendirian di meja dekat jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Naila menyadari bahwa pria ini tidak seperti tamu-tamu lain yang datang untuk menikmati malam. Tidak ada senyum penuh arti, tidak ada keinginan untuk menggoda atau berbicara kosong. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, dan Naila merasakannya. "Boleh saya pesan minuman?" Pria itu bertanya dengan suara tenang, namun ada kelembutan yang tak biasa di dalamnya. Naila mengangguk dan mulai menyiapkan pesanan, namun pria itu masih memandangnya. Ada keheningan yang tak terganggu, meskipun ruang itu penuh dengan suara musik dan keramaian. Pria itu menatap Naila seakan sudah lama mengenalnya. Setelah beberapa detik yang terasa lebih lama dari biasanya, ia membuka percakapan. "Kamu terlihat lelah," kata pria itu dengan suara pelan. "Ada banyak beban yang terlihat di matamu. Kamu tidak perlu melakukan ini." Naila terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak banyak orang yang mampu membaca dirinya begitu dalam, terutama di tempat seperti ini,
di tengah keramaian bar yang penuh dengan orang-orang yang hanya peduli pada kesenangan mereka sendiri. Pria ini tampak tidak peduli dengan kehidupan malam, dengan alkohol, atau bahkan dengan wanita yang melayani mereka. Ia hanya memandang Naila, seakan berusaha mengungkap apa yang ada di balik wajahnya. "Maaf," Naila membalas dengan suara yang sedikit gemetar, "saya tidak tahu apa yang Anda maksud." Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Kadang, kita terlalu fokus pada tujuan yang besar sehingga kita lupa untuk mendengarkan diri kita sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini tidaklah mudah. Aku bisa melihat itu dari cara kamu bergerak, dari matamu. Tetapi, kamu tidak perlu merasa terperangkap. Ada cara lain untuk mengatasi masalahmu." Naila merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata pria itu. Ia merasa seperti ada yang mulai meresap ke dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia hindari untuk dipikirkan. Ia menatap pria itu lebih lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Apakah ia benar-benar peduli, atau ini hanya basa-basi yang umum di dunia ini? "Nama saya Rio," kata pria itu, memperkenalkan dirinya setelah beberapa detik keheningan. "Saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi, aku hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu cari di tempat seperti ini?" Pertanyaan itu mengganggu Naila. Apa yang sebenarnya ia cari di tempat ini? Sejak pertama kali ia melangkah ke bar ini, ia tahu bahwa ia hanya mencari satu hal, uang untuk biaya operasi ibunya. Namun, semakin lama ia terjebak dalam dunia malam ini, semakin ia merasa bingung. Apakah itu benar-benar satu-satunya hal yang ia butuhkan? Apakah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti yang bisa ia temukan dalam dirinya? "Untuk ibuku," jawab Naila akhirnya, suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. "Aku hanya ingin membuatnya sehat lagi. Semua ini hanya sementara. Aku akan keluar dari dunia ini begitu aku bisa mengumpulkan cukup uang." Rio mengangguk perlahan, tetapi ada tatapan penuh keprihatinan di matanya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi ia tersenyum lembut. Sejak saat itu, Rio dan Naila mulai berbincang lebih sering, meskipun percakapan mereka tidak selalu mengenai pekerjaan atau kehidupan malam. Rio tampaknya ingin mengetahui lebih dalam tentang Naila, tentang siapa dia di luar pekerjaan yang ia jalani. Ia berbicara tentang dunia luar, tentang mimpi dan harapan yang mungkin tidak pernah dimiliki Naila selama ini. "Maksudku, kamu harus percaya bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuanmu tanpa harus mengorbankan dirimu seperti ini," Rio berkata suatu malam ketika mereka duduk di bar, menikmati secangkir kopi. "Ada banyak orang di luar sana yang bisa membantumu. Kamu tidak harus melakukan ini sendirian. Aku bisa membantumu." Naila terdiam. Kata-kata Rio seperti angin yang menyentuh jiwanya, mengusik perasaan yang selama ini ia kubur. Namun, saat itu juga, ada perasaan yang tak bisa ia abaikan, perasaan ragu. Ia tidak bisa begitu saja menerima bantuan dari orang yang baru saja ia kenal, bahkan meskipun pria itu tampak tulus. Apalagi, Rio bukan hanya menawarkan bantuan uang, tetapi juga perhatian yang lebih dalam. Itu terasa sangat berisiko. "Kenapa kamu mau membantu aku?" tanya Naila, merasakan ketidakpastian di dalam dirinya. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku." Rio tersenyum, seolah sudah mempersiapkan jawabannya. "Aku tahu apa artinya merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak kita inginkan.
Aku tidak ingin kamu melalui itu seorang diri. Mungkin kita semua berjuang dengan cara yang berbeda, tetapi pada akhirnya kita hanya ingin bisa berdiri tegak dengan keputusan kita sendiri. Naila merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik dirinya untuk lebih mengenal Rio. Ia tidak tahu apakah ini hanya keinginan untuk memiliki seseorang yang peduli padanya atau apakah ada alasan lain. Namun, yang jelas, ada sesuatu dalam diri Rio yang membuatnya merasa bahwa ada harapan, sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas kelam yang ia jalani. Malam demi malam, percakapan mereka semakin intens. Naila merasa hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Rio tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga harapan. Ia tidak lagi merasa seperti sekadar pelayan di sebuah bar. Di hadapan Rio, ia merasa seolah ada ruang untuk berbicara tentang impian yang lebih besar. Impian yang selama ini ia pendam jauh di dalam hatinya. Namun, meskipun Rio tampaknya begitu peduli, Naila tahu bahwa hidupnya bukan cerita yang bisa selesai dengan mudah. Ia masih terjebak dalam dilema antara kebutuhan untuk mendapatkan uang bagi ibunya dan keinginan untuk keluar dari dunia ini. Rio mungkin baik, tetapi apakah ia siap untuk mengambil langkah yang lebih besar, mengandalkan seseorang yang belum lama ia kenal? Sementara itu, di luar sana, dunia malam terus berjalan dengan ritme yang tidak kenal ampun. Dan Naila, meskipun hatinya terbuka untuk kemungkinan baru, tetap harus menghadapi kenyataan pahit yang semakin mendekat. Dunia ini, dengan segala kegelapannya, masih mengikatnya. Godaan dan pilihan sulit. Malam itu, langit di luar bar terlihat gelap, tetapi di dalam, suasana seolah tidak pernah berubah. Musik berdebar-debar, suara tawa dan obrolan para pengunjung yang terpecah, serta aroma alkohol yang tercium kuat di udara. Naila merasa seperti berada di tengah pusaran yang tak pernah berhenti berputar. Ia semakin sering berpikir tentang percakapan-percakapan yang ia lakukan dengan Rio, yang kini mulai memberi warna baru dalam hidupnya. Namun, meskipun hatinya terasa lebih ringan setelah setiap pertemuan dengan Rio, rasa cemas dan keraguan tetap menghantui pikirannya. Di meja bar, Denny mendekat dengan senyum khasnya yang lebih lebar dari biasanya. Ia mengenakan jas hitam dengan dasi yang sedikit terlepas. Tanda bahwa malam itu sudah semakin larut. Naila yang sedang menyusun gelas-gelas kosong dari meja yang baru saja ditinggalkan tamu, tersenyum tipis dan menatap Denny. "Kamu tampak lebih santai malam ini," ujar Denny, dengan nada yang sedikit menggoda. "Ada yang berbeda ya?" Naila menggeleng pelan, mencoba untuk tidak menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam pikirannya. Ia masih berusaha keras untuk menjaga jarak dengan segala bentuk godaan yang datang dari pekerjaannya. Namun, semakin ia mencoba untuk menjauh, semakin kuat pula dorongan untuk terperangkap lebih dalam. "Aku hanya sedang berpikir," jawab Naila, sambil menyibukkan diri dengan gelas di tangannya. Denny tertawa ringan, seolah sudah terbiasa dengan sikap Naila yang selalu menjaga jarak. "Pikirkan saja dengan kepala dingin, tapi ingat, ini adalah dunia nyata. Tak ada tempat untuk mereka yang ragu-ragu. Kalau kamu ingin keluar dari sini, kamu harus punya keberanian untuk melangkah." Kalimat itu seperti sebuah peringatan, namun juga sebuah tantangan. Naila merasa kalut, bingung antara keputusan yang benar dan yang salah. Ketika ia memandang Denny, ia melihat seorang pria yang sudah terbiasa dengan dunia ini, dunia yang tak lagi memiliki tempat untuk keraguan. Denny jelas tidak mengerti apa yang sebenarnya Naila rasakan,
dan ia tidak peduli. Yang ia pedulikan adalah keuntungan, kesenangan, dan aliran uang yang terus masuk. Sementara itu, Rio terus hadir dalam kehidupan Naila. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk membuka hati dan pikirannya. Rio selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, memberikan perspektif yang berbeda tentang hidup. Rio mengajak Naila untuk memikirkan masa depannya, untuk mempertimbangkan cara lain selain mengorbankan dirinya untuk mendapatkan uang. Suatu malam, Rio mengajaknya makan malam di sebuah restoran yang lebih tenang, jauh dari keramaian dunia malam yang biasa ia kunjungi. Mereka duduk di sebuah meja yang terletak di sudut ruangan, dikelilingi cahaya lilin yang lembut. Rio tampak serius, berbeda dari biasanya. "Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian," kata Rio setelah beberapa detik keheningan. "Aku tahu, Naila, kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi apa yang sedang kamu hadapi. Tapi aku ingin kamu percaya, ada cara lain untuk melakukannya. Aku bisa membantu kamu, bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan cara yang bisa membuatmu merasa bebas dari semua ini." Naila menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata yang keluar dari mulut Rio terdengar penuh perhatian dan empati. Sesuatu yang begitu langka di dunia ini. Ia merasa dihadapkan pada dua jalan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Rio yang menawarkan jalan keluar dengan harapan dan bantuan yang tidak pernah ia duga. Di sisi lain, ada Denny yang terus mendorongnya lebih dalam ke dunia yang tak pernah ia pilih, namun tampaknya begitu mudah untuk dijalani. "Apakah kamu benar-benar bisa membantu aku, Rio?" tanya Naila pelan, suaranya hampir terputus-putus. "Aku sudah begitu terperangkap dalam dunia ini. Bagaimana jika aku keluar, dan ternyata aku tidak bisa lagi kembali?" Rio menatap Naila dengan tatapan yang penuh pengertian, tanpa sedikit pun ada rasa terburu-buru dalam matanya. "Jika kamu memilih untuk keluar, aku akan membantumu menemukan jalan lain. Kamu lebih dari sekadar pekerjaan ini, Naila. Kamu berhak mendapatkan lebih, kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Aku akan ada di sini untukmu." Kata-kata Rio seperti embun yang menyejukkan hati Naila, tetapi juga seperti pisau yang menancap dalam-dalam, memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Apakah ia akan mengambil kesempatan ini untuk keluar, ataukah ia akan terus terjebak dalam lingkaran yang semakin rapat ini? Ketika kembali ke bar malam itu, Naila merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam semakin larut, para tamu semakin banyak datang, dan suasana semakin panas. Denny mendekat dan mengajaknya berbicara lagi. "Jangan terlalu banyak berpikir, Naila. Kalau kamu ragu, kamu akan terhanyut. Ini adalah hidupmu, ini adalah kesempatanmu." Tiba-tiba, sesuatu dalam diri Naila tergerak. Dia tahu bahwa Denny hanya peduli dengan uang dan keuntungan. Ia bukan orang yang akan membantunya keluar dari dunia ini. Denny hanya melihatnya sebagai alat untuk tujuan pribadinya. Namun, Rio, meskipun menawarkan sesuatu yang lebih berisiko, menawarkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Naila sadar bahwa jika ia terus berada di sini, ia akan kehilangan dirinya sendiri, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, setelah selesai bekerja, Naila duduk sejenak di kamarnya, merenung tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya.
pikiran tentang ibunya yang membutuhkan biaya operasi kembali mengisi pikirannya. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Ia harus keluar dari dunia ini, tidak peduli betapa sulitnya itu. Di luar, kota terlihat begitu damai, seolah dunia malam itu adalah sebuah mimpi buruk yang seharusnya tidak ada. Dengan tekad yang bulat, Naila memutuskan untuk melakukan langkah besar. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terperangkap dalam kegelapan ini. Ia tahu, meskipun perjalanan itu tidak mudah, ia akan menemukan jalan keluar. Perjalanan menuju keputusan. Pagi itu, Naila bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada suara musik keras yang memecah kesunyian, tidak ada desakan dari para pelanggan yang ingin memesan minuman. Semua terasa berbeda, seolah dunia di luar sana berjalan dengan lebih tenang. Namun, di dalam dirinya, kegelisahan tetap membara. Naila tahu, keputusan besar yang ia hadapi bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Ia sudah terlalu lama berada dalam dunia yang penuh kebohongan, dunia yang hanya mementingkan keuntungan dan kenikmatan sesaat. Hari itu, Naila memutuskan untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ibunya sudah berada di sana selama beberapa minggu terakhir, terbaring lemah akibat penyakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Setiap kali Naila melihatnya, ia merasa seperti melihat bayangan dirinya yang sudah kehilangan harapan. Namun, melihat ibunya yang sedang berjuang keras membuat Naila semakin merasa terdorong untuk berjuang. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Di ruang rumah sakit yang dingin dan steril, Naila duduk di samping tempat tidur ibunya. Suara mesin yang berdegung dan suara napas ibunya yang terengah-engah mengingatkan Naila betapa pentingnya waktu. Setiap detik yang berlalu adalah detik yang berharga. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut, berusaha menenangkan dirinya. "Maafkan aku, Bu," bisik Naila pelan, berusaha menahan air mata. Tanda bahwa malam itu sudah semakin larut. Naila yang sedang menyusun gelas-gelas kosong dari meja yang baru saja ditinggalkan tamu, tersenyum tipis dan menatap Denny. "Kamu tampak lebih santai malam ini," ujar Denny, dengan nada yang sedikit menggoda. "Ada yang berbeda ya?" Naila menggeleng pelan, mencoba untuk tidak menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam pikirannya. Ia masih berusaha keras untuk menjaga jarak dengan segala bentuk godaan yang datang dari pekerjaannya. Namun, semakin ia mencoba untuk menjauh, semakin kuat pula dorongan untuk terperangkap lebih dalam. "Aku hanya sedang berpikir," jawab Naila, sambil menyibukkan diri dengan gelas di tangannya. Denny tertawa ringan, seolah sudah terbiasa dengan sikap Naila yang selalu menjaga jarak. "Pikirkan saja dengan kepala dingin, tapi ingat, ini adalah dunia nyata. Tak ada tempat untuk mereka yang ragu-ragu. Kalau kamu ingin keluar dari sini, kamu harus punya keberanian untuk melangkah." Kalimat itu seperti sebuah peringatan, namun juga sebuah tantangan. Naila merasa kalut, bingung antara keputusan yang benar dan yang salah. Ketika ia memandang Denny, ia melihat seorang pria yang sudah terbiasa dengan dunia ini, dunia yang tak lagi memiliki tempat untuk keraguan. Denny jelas tidak mengerti apa yang sebenarnya Naila rasakan, dan ia tidak peduli. Yang ia pedulikan adalah keuntungan, kesenangan, dan aliran uang yang terus masuk. Sementara itu, Rio terus hadir dalam kehidupan Naila.
Setiap kali mereka berbicara, ia merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk membuka hati dan pikirannya. Rio selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, memberikan perspektif yang berbeda tentang hidup. Rio mengajak Naila untuk memikirkan masa depannya, untuk mempertimbangkan cara lain selain mengorbankan dirinya untuk mendapatkan uang. Suatu malam, Rio mengajaknya makan malam di sebuah restoran yang lebih tenang, jauh dari keramaian dunia malam yang biasa ia kunjungi. Mereka duduk di sebuah meja yang terletak di sudut ruangan, dikelilingi cahaya lilin yang lembut. Rio tampak serius, berbeda dari biasanya. "Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian," kata Rio setelah beberapa detik keheningan. "Aku tahu, Naila, kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi apa yang sedang kamu hadapi. Tapi aku ingin kamu percaya, ada cara lain untuk melakukannya. Aku bisa membantu kamu, bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan cara yang bisa membuatmu merasa bebas dari semua ini." Naila menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata yang keluar dari mulut Rio terdengar penuh perhatian dan empati. Sesuatu yang begitu langka di dunia ini. Ia merasa dihadapkan pada dua jalan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Rio yang menawarkan jalan keluar dengan harapan dan bantuan yang tidak pernah ia duga. Di sisi lain, ada Denny yang terus mendorongnya lebih dalam ke dunia yang tak pernah ia pilih, namun tampaknya begitu mudah untuk dijalani. "Apakah kamu benar-benar bisa membantu aku, Rio?" tanya Naila pelan, suaranya hampir terputus-putus. "Aku sudah begitu terperangkap dalam dunia ini. Bagaimana jika aku keluar, dan ternyata aku tidak bisa lagi kembali?" Rio menatap Naila dengan tatapan yang penuh pengertian, tanpa sedikit pun ada rasa terburu-buru dalam matanya. "Jika kamu memilih untuk keluar, aku akan membantumu menemukan jalan lain. Kamu lebih dari sekadar pekerjaan ini, Naila. Kamu berhak mendapatkan lebih, kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Aku akan ada di sini untukmu." Kata-kata Rio seperti embun yang menyejukkan hati Naila, tetapi juga seperti pisau yang menancap dalam-dalam, memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Apakah ia akan mengambil kesempatan ini untuk keluar, ataukah ia akan terus terjebak dalam lingkaran yang semakin rapat ini? Ketika kembali ke bar malam itu, Naila merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam semakin larut, para tamu semakin banyak datang, dan suasana semakin panas. Denny mendekat dan mengajaknya berbicara lagi. "Jangan terlalu banyak berpikir, Naila. Kalau kamu ragu, kamu akan terhanyut. Ini adalah hidupmu, ini adalah kesempatanmu." Tiba-tiba, sesuatu dalam diri Naila tergerak. Dia tahu bahwa Denny hanya peduli dengan uang dan keuntungan. Ia bukan orang yang akan membantunya keluar dari dunia ini. Denny hanya melihatnya sebagai alat untuk tujuan pribadinya. Namun, Rio, meskipun menawarkan sesuatu yang lebih berisiko, menawarkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Naila sadar bahwa jika ia terus berada di sini, ia akan kehilangan dirinya sendiri, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, setelah selesai bekerja, Naila duduk sejenak di kamarnya, merenung tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pikiran tentang ibunya, yang membutuhkan biaya operasi, kembali mengisi pikirannya. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini.
Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Ia harus keluar dari dunia ini, tidak peduli betapa sulitnya itu. Di luar, kota terlihat begitu damai, seolah dunia malam itu adalah sebuah mimpi buruk yang seharusnya tidak ada. Dengan tekad yang bulat, Naila memutuskan untuk melakukan langkah besar. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terperangkap dalam kegelapan ini. Ia tahu, meskipun perjalanan itu tidak mudah, ia akan menemukan jalan keluar. Perjalanan menuju keputusan. Pagi itu, Naila bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada suara musik keras yang memecah kesunyian, tidak ada desakan dari para pelanggan yang ingin memesan minuman. Semua terasa berbeda, seolah dunia di luar sana berjalan dengan lebih tenang. Namun, di dalam dirinya, kegelisahan tetap membara. Naila tahu, keputusan besar yang ia hadapi bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Ia sudah terlalu lama berada dalam dunia yang penuh kebohongan, dunia yang hanya mementingkan keuntungan dan kenikmatan sesaat. Hari itu, Naila memutuskan untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ibunya sudah berada di sana selama beberapa minggu terakhir, terbaring lemah akibat penyakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Setiap kali Naila melihatnya, ia merasa seperti melihat bayangan dirinya yang sudah kehilangan harapan. Namun, melihat ibunya yang sedang berjuang keras membuat Naila semakin merasa terdorong untuk berjuang. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Di ruang rumah sakit yang dingin dan steril, Naila duduk di samping tempat tidur ibunya. Suara mesin yang berdegung, dan suara napas ibunya yang terengah-engah, mengingatkan Naila betapa pentingnya waktu. Setiap detik yang berlalu adalah detik yang berharga. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut, berusaha menenangkan dirinya. "Maafkan aku, Bu," bisik Naila pelan, berusaha menahan air mata. "Aku ingin berhenti dari semuanya, Rio. Aku ingin memulai hidup yang berbeda. Tapi aku takut tidak bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk operasi ibuku," kata Naila dengan suara pelan. Rio mengangguk, memahami kecemasan yang dirasakan Naila. "Aku mengerti. Tapi kita bisa mencari solusi bersama. Kamu tidak perlu melakukannya sendirian." Hari demi hari, Naila bekerja keras mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih baik. Dia berhenti bekerja di bar, tapi kehidupan sehari-harinya tidak lantas berubah begitu saja. Ia mulai mencari pekerjaan lain, mencoba berbagai jenis pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan. Meski begitu, masalah terbesar tetap sama, uang untuk biaya operasi ibunya. Saat Naila semakin kesulitan, sebuah kesempatan datang tanpa diduga. Seorang teman lama yang bekerja di sebuah butik fashion menghubunginya, menawarkan pekerjaan sebagai asisten di toko tersebut. Meskipun gajinya tidak banyak, pekerjaan itu memberikan harapan baru bagi Naila. Untuk pertama kalinya, ia merasa bisa bekerja dengan cara yang jujur dan tidak perlu merendahkan dirinya. Di tempat kerja yang baru itu, Naila mulai belajar banyak hal baru. Ia belajar tentang cara melayani pelanggan, tentang merawat produk, dan bahkan tentang manajemen toko. Setiap hari ia merasa semakin berharga, semakin percaya diri, dan semakin yakin bahwa hidupnya bisa berubah. Namun, biaya operasi ibunya yang terus menunggu tetap menjadi bayangan gelap yang mengintai. Dengan sedikit tabungan yang ia kumpulkan, Naila memutuskan untuk mulai berusaha mencari jalan lain. Ia menghubungi rumah sakit, mencari tahu tentang program bantuan medis,
Atau mungkin ada cara agar biaya bisa dibantu atau dicicil. Namun, setelah berkonsultasi, ia tahu bahwa ia harus menemukan lebih banyak cara untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat. Malam itu, ketika Naila pulang dari pekerjaan barunya, ia menerima telepon yang mengubah segalanya. Telepon itu datang dari rumah sakit yang merawat ibunya. "Kami mendapat kabar baik, Naila," kata seorang perawat di ujung telepon. "Ada donor yang bersedia menanggung sebagian biaya operasi ibumu. Kami butuh persetujuanmu segera." Naila merasa terkejut dan tidak percaya. Ia merasa lega, namun masih ada keraguan dalam hatinya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga terasa terlalu cepat dan terlalu mudah. Apakah ini benar-benar yang terbaik? Tetapi ketika ia mendengar suara ibunya yang lemah dari kejauhan, ia tahu bahwa ini adalah jawaban yang sudah ia tunggu-tunggu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Naila dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kami akan mengatur semuanya," jawab perawat itu. "Kami butuh tanda tangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jangan khawatir, semuanya akan diurus." Hari berikutnya, Naila mengunjungi rumah sakit untuk menandatangani dokumen yang diperlukan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk antara lega, bingung, dan sedikit takut. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti, segala perjuangan dan pengorbanan yang ia lakukan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ibunya bisa mendapatkan operasi yang sangat dibutuhkan, dan Naila bisa hidup dengan harapan baru. Ketika ia masuk ke ruang rumah sakit dan melihat ibunya yang tengah terlelap dalam tiduran, ia merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu, perjalanan mereka belum selesai, tetapi sekarang ada harapan untuk masa depan. Ibunya bisa diselamatkan, dan Naila sekarang memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Meskipun jalan yang ia tempuh tidak mudah, dan ia harus menghadapi banyak rintangan, Naila yakin bahwa apa yang ia pilih hari ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Kembali kepada diri sendiri. Malam itu, setelah ibunya pulang ke rumah dari rumah sakit dan memulai proses pemulihan, Naila duduk di ruang tamu rumah kecilnya yang sederhana. Lampu remang-remang menerangi sudut-sudut ruangan, menciptakan suasana yang tenang namun penuh pemikiran. Ia menyandarkan punggungnya pada kursi dan menatap layar ponsel yang sepi, tidak ada pesan atau telepon yang masuk. Dunia seolah berhenti berputar sesaat, dan Naila merasa seakan berada di persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Selama ini, dunia yang ia kenal adalah dunia malam, dunia yang penuh dengan sorotan lampu neon, musik keras, dan gelimang uang yang datang begitu mudah namun meninggalkan kehampaan yang dalam. Namun sekarang, setelah berbulan-bulan berjuang untuk ibunya, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Perasaan yang membelenggunya selama ini, perasaan bahwa ia hanya sekadar barang yang bisa diperdagangkan, mulai mereda. Namun meski begitu, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah rasa kebebasan yang seharusnya ia rasakan setelah membuat keputusan besar itu. Ia berpikir, apakah ia benar-benar sudah keluar dari semua itu, atau apakah ia hanya bersembunyi di balik kehidupan baru yang lebih tenang? Apakah ia benar-benar bebas? Kesadaran itu datang saat ia berada di kamar ibunya, saat mereka berdua duduk bersama di ranjang rumah sakit. Ibunya, meskipun masih lemah, tetap memberikan senyuman yang menenangkan. Naila merasakan adanya ikatan yang kuat di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata.
ketika ibunya memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang, Naila merasa sangat terhubung dengan cinta yang murni dan tulus, cinta yang tidak meminta balasan. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya ibunya dengan suara yang masih terdengar lemah. Naila menggenggam tangan ibunya, merasakan kehangatannya. Ia terdiam beberapa saat, mencari kata-kata yang tepat. Aku merasa hidupku seperti terjebak dalam suatu lingkaran yang tidak bisa kuputuskan," ujar Naila, suara nyaris tidak terdengar. "Aku merasa kehilangan diri aku sendiri, Bu. Semua yang aku lakukan, aku merasa tidak pernah cukup." Ibunya mengangkat tangan dan menyentuh pipi Naila, seolah memberikan kekuatan dari sentuhan itu. "Kamu sudah melalui banyak hal, sayang. Hidup ini memang penuh dengan ujian, dan terkadang kita harus melewati jalan yang berat untuk sampai ke tempat yang lebih baik. Tapi ingatlah, kamu tidak pernah sendiri." Naila merasa air mata menggenang di matanya. Ia tahu, ibunya adalah orang yang paling mengerti perasaannya, meskipun tidak selalu bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Namun, satu hal yang ia pahami dengan jelas adalah bahwa meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan cobaan, mereka tetap bertahan karena cinta. Setelah pertemuan itu, Naila memutuskan untuk memberikan dirinya waktu untuk berpikir lebih banyak tentang jalan hidup yang akan ia pilih ke depannya. Ia merasa sudah cukup lama hidup dalam kebingungannya, berlari dari satu masalah ke masalah lain tanpa tahu arah yang benar. Malam itu, di tengah kesunyian, Naila membuat keputusan untuk kembali mencari diri sejatinya. Keesokan harinya, Naila melangkah keluar rumah dengan tekad baru. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia tahu satu hal, ia harus menemukan dirinya kembali. Naila berjalan kaki menuju sebuah taman kota yang biasanya sepi di pagi hari. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, dan di tengah kesendirian taman itu, ia merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Di bawah pohon rindang, Naila duduk dan menatap langit biru yang mulai terang. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Di balik kesederhanaan taman itu, Naila merasakan kenyataan yang sangat kuat. Ia harus melepaskan masa lalunya. Masa lalu yang penuh dengan kesalahan, penyesalan, dan rasa sakit. Namun, ia juga tahu bahwa masa lalunya tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima dan melangkah maju. Saat sedang duduk termenung, Rio tiba-tiba muncul dari kejauhan. Ia melihat Naila duduk sendiri, dan tanpa berkata apa-apa, Rio mendekat dan duduk di sampingnya. Tidak ada percakapan yang harus dilakukan. Kehadiran Rio sudah cukup memberikan kenyamanan. Setelah beberapa lama, Rio akhirnya berbicara. "Kamu terlihat lebih tenang, Naila. Apa yang ada di pikiranmu?" Naila menatapnya dengan tatapan yang dalam, kemudian mengangguk perlahan. "Aku merasa lebih sadar tentang diri aku sendiri. Aku ingin kembali ke jalanku, Rio. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya, bukan siapa yang aku pikir harus aku jadi." Rio tersenyum, meskipun senyumnya penuh dengan kepedulian. "Kamu sudah melakukan langkah besar, Naila. Apa yang kamu pilih sekarang adalah jalan menuju kebebasan sejati. Jangan pernah merasa ragu untuk mencari dirimu sendiri." Pujian itu terasa sangat berarti bagi Naila. Ia tahu bahwa Rio selalu ada untuk mendukungnya, dan kehadirannya memberi kekuatan tersendiri. Meskipun Naila sudah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan malam, dunia yang pernah ia anggap sebagai bagian dari dirinya,
Kini ia merasa seperti seseorang yang baru lahir kembali. Hari-hari berikutnya, Naila mulai menjelajahi lebih banyak hal yang ia tinggalkan dalam hidupnya. Ia mulai melanjutkan hobi lamanya, melukis, yang selama ini terabaikan karena kesibukannya. Lukisan-lukisan Naila, yang dahulu hanya menjadi pelampiasan perasaan yang tak terungkapkan, kini mulai berubah menjadi sebuah karya seni yang penuh makna. Ia merasa seakan dunia ini memberikan peluang baru untuknya, peluang yang tidak hanya tentang uang, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dari dalam diri. Lambat laun, Naila menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia mulai merencanakan masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk ibunya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan dari pekerjaan baru di butik fashion dan lukisan-lukisannya yang mulai dikenal, Naila merasa semakin dekat dengan impian-impiannya. Meskipun perjalanan masih panjang, ia tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Pada malam yang tenang, ketika Naila duduk di depan lukisannya, ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari penyesalan, dan yang terpenting, bebas dari ketidakpastian tentang siapa dirinya. Kini, Naila tahu, kebebasan sejati bukanlah tentang menghindari masalah, melainkan tentang bagaimana menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan menjalani hidup dengan penuh keberanian untuk menjadi diri sendiri. Jalan terjal menuju kebebasan. Setelah beberapa bulan berusaha menata kembali hidupnya, Naila akhirnya merasa semakin mantap dengan pilihan yang telah ia buat. Ibunya yang kini sudah sembuh sepenuhnya dari operasi, mulai merasa lebih tenang, dan rumah mereka yang dulu terasa penuh dengan kekhawatiran kini mulai dipenuhi tawa dan kedamaian. Namun, meskipun segala sesuatunya terlihat lebih baik, Naila tahu, perjalanan yang telah ia tempuh bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menemukan dirinya kembali, sebuah perjalanan yang penuh dengan rintangan, pengorbanan, dan tentu saja, penemuan diri. Naila menyadari bahwa kebebasan yang ia dambakan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang harus ia perjuangkan setiap hari. Meski ia sudah jauh dari dunia malam yang dulu menghancurkan hidupnya, bayang-bayang dari masa lalu tetap menghantuinya. Ia merasa tidak sepenuhnya bebas, karena ada beban yang terus mengikutinya, beban rasa bersalah yang tidak mudah hilang. Meski ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya untuk menyelamatkan ibunya adalah keputusan yang penuh pengorbanan, tetap saja perasaan itu selalu datang. Apakah ia benar-benar bisa melupakan apa yang telah ia lakukan? Suatu sore, ketika Naila sedang duduk di kafe kecil dekat rumah, Rio datang menghampirinya. Ia tersenyum, namun senyumnya kali ini tampak sedikit pudar, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Naila memandangnya dengan penuh perhatian, merasa ada yang berbeda pada dirinya. Rio, yang selama ini menjadi sosok yang selalu memberikan dukungan, kini tampak lebih serius. "Ada apa, Rio?" tanya Naila, menyadari ketegangan di wajah Rio yang tidak seperti biasanya. Rio duduk di hadapannya dan menghela napas panjang. "Naila, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku tahu ini sulit, tapi aku rasa kamu harus mendengarnya." Naila merasa hatinya berdegup kencang. "Apa itu?" Rio menatapnya dengan serius. "Aku merasa, meskipun kamu sudah berusaha keras untuk memperbaiki hidupmu, ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih mengganggu pikiranmu. Aku tidak ingin kamu terus terjebak dalam perasaan bersalah itu." Naila terdiam sejenak.
Kata-kata Rio menusuk langsung ke inti hatinya. Aku tahu, Rio. Aku merasa seperti aku tidak pantas untuk bahagia, seperti aku tidak pantas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah semua yang telah aku lakukan. Rio meraih tangan Naila, menggenggamnya dengan penuh empati. Kamu sudah melakukan apa yang kamu rasa terbaik untuk ibumu. Itu tidak salah. Aku ingin kamu tahu bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang menghindari perasaan itu, tetapi bagaimana kamu belajar untuk hidup dengannya. Jangan biarkan itu mengendalikan hidupmu. Kata-kata Rio seperti angin segar yang menyapu pikirannya. Naila tahu bahwa meskipun perasaan itu tidak akan hilang begitu saja, ia harus belajar untuk menghadapinya. Kebebasan sejati, pikirnya, bukanlah tentang tidak merasakan beban sama sekali, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup meskipun ada rasa itu. Beberapa hari setelah percakapan itu, Naila memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar lagi dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus belajar untuk menerima apa yang telah terjadi dan tidak membiarkan itu menentukan masa depannya. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia seni, dunia yang dulu ia tinggalkan karena kehidupan malam yang merusak. Dengan berani, Naila mengadakan pameran lukisannya yang pertama. Ia menyewa ruang pameran kecil di pusat kota dan mengundang teman-temannya, termasuk Rio, untuk hadir. Ia merasa gugup, namun di sisi lain, ada rasa harapan yang besar dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang lukisan-lukisan itu, tetapi tentang melepaskan dirinya dari perasaan bahwa ia tidak pernah cukup, bahwa ia tidak pantas dihargai. Hari pameran tiba, dan meskipun tempat itu tidak ramai, Naila merasa bangga. Setiap goresan kuas di atas kanvas menceritakan kisah perjalanannya, kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan akhirnya, pembebasan diri. Banyak orang yang datang, dan meskipun mereka hanya memberi pujian sederhana, bagi Naila itu sudah cukup. Ini adalah langkah besar baginya, langkah pertama untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai seniman, sebagai seseorang yang memiliki lebih banyak untuk ditawarkan selain hanya kisah gelap masa lalu. Rio datang dan memberi dukungan penuh. Ia berdiri di samping Naila sepanjang acara, memberinya semangat setiap kali Naila merasa ragu. Kamu melakukan hal yang luar biasa, Naila, kata Rio dengan tulus. Ini adalah langkah besar menuju kebebasanmu. Kamu tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Pameran itu mungkin tidak menghasilkan banyak uang, tetapi itu bukanlah tujuan utama Naila. Yang terpenting baginya adalah perasaan bahwa ia telah melangkah keluar dari kegelapan, bahwa ia telah mengubah lukisan-lukisannya menjadi simbol kebebasan, sebuah cara untuk berbicara tanpa kata-kata, untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Namun, meskipun Naila merasa semakin kuat, perjalanan ini tetap penuh dengan tantangan. Beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan tawaran untuk kembali bekerja di bar malam yang dulu ia tinggalkan. Tawaran itu datang melalui seorang kenalan lama yang tahu tentang keadaan ibunya yang kini sudah sembuh. Dia menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang besar, sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat. Pada awalnya, Naila tergoda. Meskipun ia tahu bahwa dunia itu tidak baik untuknya, namun kebutuhan uang dan rasa cemas tentang masa depannya sempat membuat hatinya ragu. Namun, setelah beberapa hari merenung, Naila sadar bahwa ia tidak bisa kembali ke jalan yang sama. Dunia itu telah menghancurkan begitu banyak orang, dan ia tidak bisa biarkan dirinya jatuh ke dalamnya lagi.
Dengan mantap, Naila menolak tawaran itu. Keputusan ini bukan hanya tentang menolak uang, tetapi tentang menolak masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Ia ingin melanjutkan hidupnya dengan cara yang baru, cara yang lebih sehat, lebih berharga. Hari-hari berlalu, dan Naila semakin nyaman dengan hidup barunya. Ia terus berkarya, mengembangkan kemampuan seni lukisnya, dan perlahan mulai mendapatkan pengakuan. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal keuangan dan stabilitas hidup, Naila merasa semakin kuat dan yakin dengan pilihan hidupnya. Satu hal yang selalu menguatkan Naila adalah keyakinannya bahwa kebebasan sejati datang bukan dari menghindari masalah, tetapi dari bagaimana kita menghadapinya. Ia tahu bahwa hidup ini akan selalu penuh dengan ujian, tetapi ia siap menghadapinya dengan penuh keberanian. Dengan tekad yang semakin bulat, Naila menyongsong hari-hari mendatang. Ia tahu bahwa meskipun jalannya terjal dan penuh rintangan, ia tidak akan pernah lagi merasa takut untuk melangkah. Ia telah menemukan jalan menuju kebebasan sejati, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Kebebasan sejati, ternyata, bukanlah tentang tidak pernah merasa takut atau cemas, melainkan tentang memiliki keberanian untuk terus berjalan meskipun ada ketidakpastian yang menanti di depan. Terang di ujung jalan menyambut masa depan. Seiring berjalannya waktu, Naila semakin memahami bahwa kebebasan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari sebuah fase baru dalam hidupnya. Ia terus belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Namun, di balik perjuangan itu, ada satu hal yang belum bisa ia lepaskan, rasa takut. Takut jika ia kembali jatuh ke dalam perangkap dunia yang pernah menghancurkannya. Takut jika kebenaran yang ia perjuangkan ini akan tergoyahkan oleh godaan sesaat. Hari-hari Naila kini lebih tenang. Ia semakin aktif dalam dunia seni, berpartisipasi dalam pameran, bahkan mulai menjalin hubungan dengan beberapa galeri seni. Namun, meskipun hidupnya terlihat lebih stabil dan ia merasa lebih dihargai dalam dunia yang baru, ia tetap merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang ia cari namun tidak bisa ia temukan dengan mudah. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa lukisan di studionya, Naila memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Rio sudah mengingatkannya untuk tidak terlalu fokus bekerja, karena ia tahu Naila terkadang melupakan dirinya sendiri dalam mengejar impian. Kamu harus keluar, Naila. Nikmati hidup, coba lihat dunia dengan cara yang berbeda, ucap Rio ketika mereka berbicara beberapa hari sebelumnya. Naila berjalan melewati trotoar kota yang mulai dipenuhi cahaya senja. Toko-toko di sepanjang jalan mulai menutup, dan jalanan semakin sepi, memberi ruang untuk merenung. Saat ia melintasi taman kota, ia melihat seorang perempuan tua duduk di bangku dengan wajah yang penuh kebijaksanaan. Wanita itu memandang Naila dengan mata yang tajam, seolah-olah mengetahui segalanya tentang kehidupan Naila, tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Tanpa berpikir panjang, Naila mendekati perempuan itu dan duduk di sebelahnya. Perempuan itu tersenyum, mengajaknya berbicara dengan lembut. Kamu tampak jauh, anak muda. Apa yang ada di pikiranmu? Tanya wanita itu. Naila merasa seperti dia bisa bercerita tanpa harus berpikir panjang, seolah-olah ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang membuatnya merasa aman. Aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang, Bu. Aku telah melewati begitu banyak hal, berjuang untuk ibuku, meninggalkan masa lalu yang kelam, tapi, entah mengapa, aku masih merasa seperti terjebak. Wanita tua itu mengangguk pelan.
Terkadang, kita merasa seperti itu karena kita lupa untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Hidup bukan hanya tentang mengalahkan masa lalu, tetapi juga tentang menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kata-kata perempuan itu mengingatkan Naila pada segala yang telah ia coba sembunyikan, rasa sakit, rasa bersalah, dan ketakutannya untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu bahwa meskipun ia telah meninggalkan dunia malam itu, dunia itu tetap tinggal dalam dirinya. Keputusan yang ia buat untuk ibunya tidak bisa dihapus begitu saja, meskipun ia sudah berusaha keras untuk menjadi seseorang yang berbeda. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" tanya Naila, suaranya penuh keraguan. Wanita tua itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Dengan berani, Naila mengadakan pameran lukisannya yang pertama. Ia menyewa ruang pameran kecil di pusat kota dan mengundang teman-temannya, termasuk Rio, untuk hadir. Ia merasa gugup, namun di sisi lain, ada rasa harapan yang besar dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang lukisan-lukisan itu, tetapi tentang melepaskan dirinya dari perasaan bahwa ia tidak pernah cukup, bahwa ia tidak pantas dihargai. Hari pameran tiba, dan meskipun tempat itu tidak ramai, Naila merasa bangga. Setiap goresan kuas di atas kanvas menceritakan kisah perjalanannya, kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan akhirnya pembebasan diri. Banyak orang yang datang, dan meskipun mereka hanya memberi pujian sederhana, bagi Naila itu sudah cukup. Ini adalah langkah besar baginya, langkah pertama untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai seniman, sebagai seseorang yang memiliki lebih banyak untuk ditawarkan selain hanya kisah gelap masa lalu. Rio datang dan memberi dukungan penuh. Ia berdiri di samping Naila sepanjang acara, memberinya semangat setiap kali Naila merasa ragu. "Kamu melakukan hal yang luar biasa, Naila," kata Rio dengan tulus. "Ini adalah langkah besar menuju kebebasanmu. Kamu tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu." Pameran itu mungkin tidak menghasilkan banyak uang, tetapi itu bukanlah tujuan utama Naila. Yang terpenting baginya adalah perasaan bahwa ia telah melangkah keluar dari kegelapan, bahwa ia telah mengubah lukisan-lukisannya menjadi simbol kebebasan, sebuah cara untuk berbicara tanpa kata-kata, untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Namun, meskipun Naila merasa semakin kuat, perjalanan ini tetap penuh dengan tantangan. Beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan tawaran untuk kembali bekerja di bar malam yang dulu ia tinggalkan. Tawaran itu datang melalui seorang kenalan lama yang tahu tentang keadaan ibunya yang kini sudah sembuh. Dia menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang besar, sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat. Pada awalnya, Naila tergoda. Meskipun ia tahu bahwa dunia itu tidak baik untuknya, namun kebutuhan uang dan rasa cemas tentang masa depannya sempat membuat hatinya ragu. Namun, setelah beberapa hari merenung, Naila sadar bahwa ia tidak bisa kembali ke jalan yang sama. Dunia itu telah menghancurkan begitu banyak orang, dan ia tidak bisa biarkan dirinya jatuh ke dalamnya lagi. Dengan mantap, Naila menolak tawaran itu. Keputusan ini bukan hanya tentang menolak uang, tetapi tentang menolak masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Ia ingin melanjutkan hidupnya dengan cara yang baru, cara yang lebih sehat, lebih berharga. Hari-hari berlalu, dan Naila semakin nyaman dengan hidup barunya. Ia terus berkarya, mengembangkan kemampuan seni lukisnya, dan perlahan mulai mendapatkan pengakuan. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal keuangan dan stabilitas hidup,
Naila merasa semakin kuat dan yakin dengan pilihan hidupnya. Satu hal yang selalu menguatkan Naila adalah keyakinannya bahwa kebebasan sejati datang bukan dari menghindari masalah, tetapi dari bagaimana kita menghadapinya. Ia tahu bahwa hidup ini akan selalu penuh dengan ujian, tetapi ia siap menghadapinya dengan penuh keberanian. Dengan tekad yang semakin bulat, Naila menyongsong hari-hari mendatang. Ia tahu bahwa meskipun jalannya terjal dan penuh rintangan, ia tidak akan pernah lagi merasa takut untuk melangkah. Ia telah menemukan jalan menuju kebebasan sejati, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Kebebasan sejati, ternyata, bukanlah tentang tidak pernah merasa takut atau cemas, melainkan tentang memiliki keberanian untuk terus berjalan meskipun ada ketidakpastian yang menanti di depan. Terang di ujung jalan menyambut masa depan. Seiring berjalannya waktu, Naila semakin memahami bahwa kebebasan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari sebuah fase baru dalam hidupnya. Ia terus belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Namun, di balik perjuangan itu, ada satu hal yang belum bisa ia lepaskan, rasa takut. Takut jika ia kembali jatuh ke dalam perangkap dunia yang pernah menghancurkannya. Takut jika kebenaran yang ia perjuangkan ini akan tergoyahkan oleh godaan sesaat. Hari-hari Naila kini lebih tenang. Ia semakin aktif dalam dunia seni, berpartisipasi dalam pameran, bahkan mulai menjalin hubungan dengan beberapa galeri seni. Namun, meskipun hidupnya terlihat lebih stabil dan ia merasa lebih dihargai dalam dunia yang baru, ia tetap merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang ia cari namun tidak bisa ia temukan dengan mudah. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa lukisan di studionya, Naila memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Rio sudah mengingatkannya untuk tidak terlalu fokus bekerja, karena ia tahu Naila terkadang melupakan dirinya sendiri dalam mengejar impian. Kamu harus keluar, Naila. Nikmati hidup, coba lihat dunia dengan cara yang berbeda, ucap Rio ketika mereka berbicara beberapa hari sebelumnya. Naila berjalan melewati trotoar kota yang mulai dipenuhi cahaya senja. Toko-toko di sepanjang jalan mulai menutup, dan jalanan semakin sepi, memberi ruang untuk merenung. Saat ia melintasi taman kota, ia melihat seorang perempuan tua duduk di bangku dengan wajah yang penuh kebijaksanaan. Wanita itu memandang Naila dengan mata yang tajam, seolah-olah mengetahui segalanya tentang kehidupan Naila, tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Tanpa berpikir panjang, Naila mendekati perempuan itu dan duduk di sebelahnya. Perempuan itu tersenyum, mengajaknya berbicara dengan lembut. "Kamu tampak jauh, anak muda. Apa yang ada di pikiranmu?" tanya wanita itu. Naila merasa seperti dia bisa bercerita tanpa harus berpikir panjang, seolah-olah ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang membuatnya merasa aman. "Aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang, Bu. Aku telah melewati begitu banyak hal, berjuang untuk ibuku, meninggalkan masa lalu yang kelam, tapi entah mengapa, aku masih merasa seperti terjebak." Wanita tua itu mengangguk pelan. Terkadang, kita merasa seperti itu karena kita lupa untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Hidup bukan hanya tentang mengalahkan masa lalu, tetapi juga tentang menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kata-kata perempuan itu mengingatkan Naila pada segala yang telah ia coba sembunyikan, rasa sakit, rasa bersalah, dan ketakutannya untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu bahwa meskipun ia telah meninggalkan dunia malam itu, dunia itu tetap tinggal dalam dirinya.
keputusan yang ia buat untuk ibunya tidak bisa dihapus begitu saja, meskipun ia sudah berusaha keras untuk menjadi seseorang yang berbeda. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" tanya Naila, suaranya penuh keraguan. Wanita tua itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Hidup ini seperti melukis, Nak. Kita tidak bisa melukis hanya dengan warna terang. Ada warna gelap yang harus kita masukkan, karena dari situlah kedalaman hidup muncul. Jangan takut untuk menghadapinya, karena itu bagian dari siapa kamu. Dan yang terpenting, jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu untuk melangkah maju." Naila terdiam mendengarkan. Kata-kata itu seperti sebuah pencerahan yang datang tepat pada waktunya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari masa lalu, meskipun ia telah berusaha keras untuk berubah. Yang bisa ia lakukan adalah menerima segala pengalaman itu sebagai bagian dari dirinya. Ia tidak harus sempurna, tidak harus selalu merasa kuat, karena yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani hidup dengan kejujuran kepada dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan dengan wanita tua di taman kota, Naila merasa lebih ringan. Ia mulai kembali ke rutinitas sehari-harinya, namun kali ini dengan hati yang lebih lapang. Ia memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang perjalanan hidupnya, sebuah cerita yang penuh dengan suka dan duka, tentang kehilangan dan pembaruan, serta tentang bagaimana ia berjuang untuk menemukan kebebasannya yang sejati. Buku itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Menulis membuat Naila merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Dalam setiap kalimat yang ia tulis, ia merasa seperti menanggalkan lapisan-lapisan yang telah menutupi dirinya selama bertahun-tahun. Ia belajar untuk melihat dirinya tanpa penghakiman, untuk menerima kelemahan dan kekuatannya, serta untuk terus maju meskipun tidak tahu apa yang akan datang. Di sisi lain, hubungan Naila dengan Rio semakin dekat. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi cerita, dan saling memberi dukungan. Meskipun Rio selalu ada untuknya, Naila tahu bahwa ia harus berjalan sendiri di jalan yang penuh tantangan ini. Rio bukanlah penyelamat, tetapi teman yang mengingatkannya bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengatasi apapun yang datang. Suatu malam, setelah menulis beberapa bab terakhir buku autobiografinya, Naila duduk di tepi jendela, memandang langit malam yang luas. Dia merasa damai, meskipun dunia di luar sana masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantuinya. "Aku siap," bisik Naila pada dirinya sendiri, untuk pertama kalinya tanpa keraguan. Ia siap untuk menghadapi segala hal yang akan datang. Ia siap untuk hidup sepenuhnya, dengan segala keberanian, keteguhan hati, dan, yang terpenting, dengan penerimaan diri yang penuh. Beberapa bulan setelah buku itu diterbitkan, Naila merasa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Pameran lukisannya semakin dikenal, dan bukunya mulai diterima dengan baik oleh banyak orang. Tetapi, yang paling penting adalah, Naila merasa bahwa ia akhirnya telah menemukan dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau rasa bersalah. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang melarikan diri dari masa lalu, tetapi bagaimana kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Ia telah menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi siapa dirinya tanpa harus merasa terbebani oleh kesalahan masa lalu. Naila kini melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan selalu mudah, namun ia siap untuk menghadapinya,
karena ia tahu, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin dekat dengan diri sejatinya. Menyusun kembali kehidupan, sebuah awal baru. Musim semi tiba dengan semangat baru yang menggembirakan. Naila berdiri di depan jendela studionya, melihat daun-daun yang mulai tumbuh kembali setelah musim dingin yang panjang. Angin lembut berhembus ke dalam, membawa aroma segar dari taman di luar. Setiap kali musim baru datang, Naila merasa bahwa itu adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Ini adalah musim yang tepat untuk melangkah lebih jauh, untuk menyusun kembali potongan-potongan hidupnya yang sempat retak. Naila merasa bahwa setiap karya seni yang ia hasilkan adalah cara untuk merangkai kembali jati dirinya. Ketika lukisan-lukisan itu selesai, ia merasa ada bagian dari dirinya yang pulih, seperti sebuah mosaik yang terdiri dari kepingan-kepingan pengalaman hidupnya. Setiap goresan kuas adalah tanda bahwa ia tidak lagi melarikan diri dari masa lalu. Ia kini berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat, dan menerima bahwa hidup bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang belajar dari setiap langkah yang diambil. Namun, meskipun ia merasa lebih kuat, Naila tidak bisa menahan perasaan rindu yang datang dari waktu ke waktu. Ia rindu akan ibunya yang kini sudah sembuh, yang dulu menjadi alasan utama ia berjuang sekuat tenaga. Naila tahu, meskipun ibunya sudah kembali sehat dan hidup mereka mulai stabil, ada rasa takut yang selalu membayangi. Apakah ini semua hanya kebahagiaan sementara? Apakah ia bisa mempertahankan hidup yang lebih baik? Atau apakah ada satu peristiwa yang akan memgoyahkan semua yang telah ia bangun? Beberapa bulan sebelumnya, Naila dan Rio sempat berbicara tentang mimpi dan masa depan mereka. Rio yang selama ini menjadi pendukung setia, menunjukkan sisi dirinya yang lebih terbuka dan lebih penuh harapan. Naila, aku tahu kita sama-sama punya masa lalu yang tak mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku ingin kamu percaya bahwa kita bisa menjalani masa depan bersama, ujar Rio dengan penuh keyakinan. Naila mendengar kata-kata Rio, tetapi hatinya masih bimbang. Ia tahu, meskipun Rio adalah sosok yang sangat berarti baginya, ia masih harus menemukan jawaban untuk dirinya sendiri. Apakah ia siap membuka hatinya sepenuhnya kepada seseorang setelah semua yang telah terjadi? Apakah ia siap untuk mengizinkan diri mencintai lagi, tanpa rasa takut atau rasa bersalah? Satu malam, setelah menyelesaikan lukisannya yang terbaru, Naila duduk di beranda rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit yang cerah. Suara riuh dari jalanan kota tidak mengganggunya, semuanya terasa hening, seolah-olah dunia sedang menunggunya untuk menemukan jawabannya. Ia teringat pada percakapan dengan wanita tua di taman beberapa bulan yang lalu. Wanita itu telah mengingatkan Naila untuk menerima diri apa adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Jangan lari dari rasa takutmu, Naila. Itu bagian dari siapa kamu. Terimalah dan terus melangkah, kata wanita itu. Dengan senyuman yang muncul perlahan, Naila menyadari bahwa ia sudah siap. Ia telah siap untuk membuka hati dan menerima cinta lagi. Ini bukan tentang menghindari ketakutan atau keraguan, tetapi tentang menghadapi perasaan itu dengan penuh keberanian. Ia tahu, jika ia terus menginginkan kebebasan, ia harus belajar untuk mencintai tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa takut kehilangan. Hidup ini seperti melukis, nak. Kita tidak bisa melukis hanya dengan warna terang. Ada warna gelap yang harus kita masukkan, karena dari situlah kedalaman hidup muncul. Jangan takut untuk menghadapinya,
karena itu bagian dari siapa kamu. Dan yang terpenting, jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu untuk melangkah maju. Naila terdiam mendengarkan. Kata-kata itu seperti sebuah pencerahan yang datang tepat pada waktunya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari masa lalu, meskipun ia telah berusaha keras untuk berubah. Yang bisa ia lakukan adalah menerima segala pengalaman itu sebagai bagian dari dirinya. Ia tidak harus sempurna, tidak harus selalu merasa kuat, karena yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani hidup dengan kejujuran kepada dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan dengan wanita tua di taman kota, Naila merasa lebih ringan. Ia mulai kembali ke rutinitas sehari-harinya, namun kali ini dengan hati yang lebih lapang. Ia memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang perjalanan hidupnya, sebuah cerita yang penuh dengan suka dan duka, tentang kehilangan dan pembaruan, serta tentang bagaimana ia berjuang untuk menemukan kebebasannya yang sejati. Buku itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Menulis membuat Naila merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Dalam setiap kalimat yang ia tulis, ia merasa seperti menanggalkan lapisan-lapisan yang telah menutupi dirinya selama bertahun-tahun. Ia belajar untuk melihat dirinya tanpa penghakiman, untuk menerima kelemahan dan kekuatannya, serta untuk terus maju meskipun tidak tahu apa yang akan datang. Di sisi lain, hubungan Naila dengan Rio semakin dekat. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi cerita, dan saling memberi dukungan. Meskipun Rio selalu ada untuknya, Naila tahu bahwa ia harus berjalan sendiri di jalan yang penuh tantangan ini. Rio bukanlah penyelamat, tetapi teman yang mengingatkannya bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengatasi apapun yang datang. Suatu malam, setelah menulis beberapa bab terakhir buku autobiografinya, Naila duduk di tepi jendela, memandang langit malam yang luas. Dia merasa damai, meskipun dunia di luar sana masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantuinya. "Aku siap," bisik Naila pada dirinya sendiri, untuk pertama kalinya tanpa keraguan. Ia siap untuk menghadapi segala hal yang akan datang. Ia siap untuk hidup sepenuhnya, dengan segala keberanian, keteguhan hati, dan, yang terpenting, dengan penerimaan diri yang penuh. Beberapa bulan setelah buku itu diterbitkan, Naila merasa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Pameran lukisannya semakin dikenal, dan bukunya mulai diterima dengan baik oleh banyak orang. Tetapi, yang paling penting adalah, Naila merasa bahwa ia akhirnya telah menemukan dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau rasa bersalah. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang melarikan diri dari masa lalu, tetapi bagaimana kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Ia telah menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi siapa dirinya tanpa harus merasa terbebani oleh kesalahan masa lalu. Naila kini melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan selalu mudah, namun ia siap untuk menghadapinya, karena ia tahu, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin dekat dengan diri sejatinya. Menyusun kembali kehidupan, sebuah awal baru. Musim semi tiba dengan semangat baru yang menggembirakan. Naila berdiri di depan jendela studionya, melihat daun-daun yang mulai tumbuh kembali setelah musim dingin yang panjang. Angin lembut berhembus ke dalam, membawa aroma segar dari taman di luar. Setiap kali musim baru datang, Naila merasa bahwa itu adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru.
Ini adalah musim yang tepat untuk melangkah lebih jauh, untuk menyusun kembali potongan-potongan hidupnya yang sempat retak. Naila merasa bahwa setiap karya seni yang ia hasilkan adalah cara untuk merangkai kembali jati dirinya. Ketika lukisan-lukisan itu selesai, ia merasa ada bagian dari dirinya yang pulih, seperti sebuah mosaik yang terdiri dari kepingan-kepingan pengalaman hidupnya. Setiap goresan kuas adalah tanda bahwa ia tidak lagi melarikan diri dari masa lalu. Ia kini berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat dan menerima bahwa hidup bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang belajar dari setiap langkah yang diambil. Namun, meskipun ia merasa lebih kuat, Naila tidak bisa menahan perasaan rindu yang datang dari waktu ke waktu. Ia rindu akan ibunya yang kini sudah sembuh, yang dulu menjadi alasan utama ia berjuang sekuat tenaga. Naila tahu, meskipun ibunya sudah kembali sehat dan hidup mereka mulai stabil, ada rasa takut yang selalu membayangi. Apakah ini semua hanya kebahagiaan sementara? Apakah ia bisa mempertahankan hidup yang lebih baik? Atau apakah ada satu peristiwa yang akan memgoyahkan semua yang telah ia bangun? Beberapa bulan sebelumnya, Naila dan Rio sempat berbicara tentang mimpi dan masa depan mereka. Rio yang selama ini menjadi pendukung setia, menunjukkan sisi dirinya yang lebih terbuka dan lebih penuh harapan. Naila, aku tahu kita sama-sama punya masa lalu yang tak mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku ingin kamu percaya bahwa kita bisa menjalani masa depan bersama, ujar Rio dengan penuh keyakinan. Naila mendengar kata-kata Rio, tetapi hatinya masih bimbang. Ia tahu, meskipun Rio adalah sosok yang sangat berarti baginya, ia masih harus menemukan jawaban untuk dirinya sendiri. Apakah ia siap membuka hatinya sepenuhnya kepada seseorang setelah semua yang telah terjadi? Apakah ia siap untuk mengizinkan diri mencintai lagi, tanpa rasa takut atau rasa bersalah? Satu malam, setelah menyelesaikan lukisannya yang terbaru, Naila duduk di beranda rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit yang cerah. Suara riuh dari jalanan kota tidak mengganggunya. Semuanya terasa hening, seolah-olah dunia sedang menunggunya untuk menemukan jawabannya. Ia teringat pada percakapan dengan wanita tua di taman beberapa bulan yang lalu. Wanita itu telah mengingatkan Naila untuk menerima diri apa adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Jangan lari dari rasa takutmu, Naila. Itu bagian dari siapa kamu. Terimalah dan terus melangkah, kata wanita itu. Dengan senyuman yang muncul perlahan, Naila menyadari bahwa ia sudah siap. Ia telah siap untuk membuka hati dan menerima cinta lagi. Ini bukan tentang menghindari ketakutan atau keraguan, tetapi tentang menghadapi perasaan itu dengan penuh keberanian. Ia tahu, jika ia terus menginginkan kebebasan, ia harus belajar untuk mencintai tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa takut kehilangan. Dengan senyuman yang muncul perlahan, Naila menyadari bahwa ia sudah siap. Ia telah siap untuk membuka hati dan menerima cinta lagi. Ini bukan tentang menghindari ketakutan atau keraguan, tetapi tentang menghadapi perasaan itu dengan penuh keberanian. Ia tahu, jika ia terus menginginkan kebebasan, ia harus belajar untuk mencintai tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa takut kehilangan. Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan datang ke tangan Naila. Sebuah pameran seni besar yang diselenggarakan di kota. Pameran itu adalah kesempatan besar bagi setiap seniman untuk memperkenalkan karya-karya mereka kepada publik yang lebih luas. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa Naila lewatkan. Namun, lebih dari itu,
Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu untuk menguji dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam hidupnya? Di pagi hari sebelum pameran, Rio datang ke studionya. Naila yang sedang sibuk menyiapkan lukisan-lukisan untuk dipamerkan, berhenti sejenak dan menatap Rio. "Aku merasa gugup," katanya, dengan sedikit cemas. Rio tersenyum dan menghampirinya. "Kamu sudah melewati lebih banyak hal berat dari yang bisa dibayangkan. Jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu, Naila. Ini adalah waktumu." Dengan dukungan Rio yang tulus, Naila merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia sudah melakukan yang terbaik. Pameran itu tidak hanya tentang mengenalkan karyanya kepada dunia, tetapi juga tentang mengenalkan dirinya yang baru, Naila yang kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk hidup sepenuhnya. Ketika acara pameran berlangsung, Naila merasa cemas dan tidak pasti. Namun, setiap orang yang datang dan mengagumi lukisannya memberinya energi yang luar biasa. Mereka tidak hanya melihat karya seni, tetapi mereka melihat cerita di balik setiap lukisan, cerita tentang perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, kehilangan, dan penemuan diri. Naila merasa bahwa inilah titik balik yang selama ini ia cari. Di tengah keramaian, Rio berdiri di sampingnya, memberi senyum dan dukungan yang tak terhingga. Ia mengerti betul betapa besar perjuangan yang telah Naila lalui untuk mencapai titik ini. Tanpa kata-kata, Rio hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan tatapan penuh arti, "Kamu luar biasa, Naila." Malam itu, setelah pameran selesai, Naila merasa lebih damai. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini jauh dari selesai, ia sudah menemukan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Dia telah menemukan dirinya yang sesungguhnya, tanpa rasa takut dan tanpa penyesalan. Kehidupan yang baru, yang lebih penuh makna, kini terbentang di hadapannya. Naila berdiri di pinggir jalan yang gelap, menatap ke depan. Lampu kota berkilauan di kejauhan, dan langit malam begitu indah. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia siap untuk melanjutkan langkahnya. Ada banyak hal yang belum ia capai, banyak hal yang masih harus ia pelajari. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menghadapi masa depan, dengan hati yang penuh harapan dan tangan yang siap meraih segala kemungkinan. Di belakangnya, ada Rio, yang berdiri dengan penuh keyakinan. Mereka berdua tahu bahwa jalan mereka masih panjang, tetapi mereka siap menempuhnya bersama. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, namun mereka tahu satu hal, mereka tidak akan pernah lagi merasa takut. Hari-hari baru mulai terukir di halaman hidup mereka, dan Naila tahu bahwa segala yang telah ia perjuangkan, semua pelajaran, semua luka, dan semua kebahagiaan akan membentuk masa depan yang penuh dengan arti. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mencintai, untuk menerima, dan untuk terus melangkah, apapun yang terjadi. Dengan senyum yang tulus, Naila berjalan menuju masa depan, dengan keyakinan penuh bahwa kebebasan sejati adalah hak setiap jiwa yang berani untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Pameran seni itu telah berlangsung dengan sukses luar biasa. Setiap orang yang datang terpesona dengan karya-karya Naila. Mereka tidak hanya melihat lukisan, tetapi merasakan kejujuran yang dituangkan dalam setiap sapuan kuas. Hari itu, Naila menyadari bahwa seni bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi atau terkenal, melainkan milik setiap orang yang berani untuk bercerita dengan cara mereka sendiri. Dan Naila telah berhasil menceritakan kisahnya,
Kisah tentang seorang perempuan yang berjuang melawan dunia gelap untuk mendapatkan cahaya kehidupan. Setelah pameran, hidup Naila seakan terbuka lebar. Tawaran untuk pameran-pameran baru mulai datang, dan dia mulai merasakan pengakuan yang dulu selalu dia impikan. Namun, kesuksesan itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah titik awal untuk melangkah lebih jauh. 1 bulan setelah pameran, Naila memutuskan untuk kembali ke rumah sakit, tempat ibunya menjalani operasi yang dulu sempat menyita perhatian dan seluruh hidupnya. Dia merasa harus berterima kasih, tidak hanya pada ibunya yang telah berjuang untuk hidupnya, tetapi juga pada dirinya sendiri yang telah berani mengubah arah hidupnya. Begitu banyak kenangan yang mengisi ruang rumah sakit itu, kenangan tentang air mata, harapan, dan pengorbanan. Tetapi kini, semua itu tampak seperti cerita lama yang telah ia selesaikan dengan tenang. Ibunya menyambutnya dengan senyum hangat saat ia memasuki ruangan rumah sakit yang sepi. "Naila, kamu terlihat berbeda. Seperti ada cahaya baru di dalam dirimu," kata ibunya. Naila duduk di samping ranjang ibunya, memegang tangan yang sudah mulai menua itu. "Aku merasa seperti itu, Bu. Aku mulai menemukan diriku yang sebenarnya. Semua ini tidak mudah, tetapi aku tahu aku bisa bertahan karena ada kamu di sampingku." Ibunya memandangnya dengan penuh rasa bangga. "Aku tahu, Nak. Aku bangga padamu. Kamu telah melewati semua itu dengan keberanian yang luar biasa." Dalam pelukan ibunya, Naila merasa seperti ada beban berat yang terangkat. Bukan hanya karena ibunya sudah sembuh, tetapi juga karena Naila merasa kini ia telah sembuh, menyembuhkan luka-luka yang pernah ada di hatinya. Beberapa bulan setelah itu, Rio akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan cara yang sangat sederhana. Mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil di tepi pantai, tempat yang selalu mereka kunjungi untuk berbicara dan berbagi. Hawa laut yang segar menambah kehangatan suasana malam itu. Rio yang biasanya begitu tenang, kini tampak sedikit cemas. "Naila," katanya, "aku ingin kamu tahu, Aku merasa sangat beruntung bisa berada di sini, bisa menyaksikan perjalanan hidupmu dari dekat. Aku sudah melihat betapa kerasnya kamu berjuang, dan aku hanya ingin tahu, apakah kamu ingin kita berjalan bersama untuk masa depan yang lebih baik?" Naila menatap Rio, matanya lembut dan penuh rasa terima kasih. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut lagi. Ia telah siap menerima perasaan ini. Perasaan yang selama ini dia hindari karena ketakutan dan rasa bersalah. "Rio, aku merasa sama. Aku tidak tahu kemana hidup ini akan membawa kita, tetapi aku ingin berbagi jalan ini denganmu. Aku ingin kita saling mendukung, bukan hanya sekarang, tapi di masa depan." Dengan kata-kata itu, Rio menggenggam tangan Naila dengan lembut. Itu adalah momen yang sangat penting bagi mereka berdua, momen di mana mereka akhirnya saling mengakui perasaan yang sudah lama terpendam. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan Naila mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi penuh dengan perjuangan dan rasa takut. Dengan Rio di sampingnya, mereka berdua membangun kehidupan yang penuh dengan harapan dan kepercayaan. Naila tetap berfokus pada seni, menciptakan lebih banyak karya yang kini semakin diakui. Bahkan, dia mulai memberi pelajaran seni kepada anak-anak dari berbagai latar belakang, mengajarkan mereka untuk berbicara melalui seni, seperti yang dulu dia lakukan. Naila juga tidak pernah melupakan pelajaran hidup yang diberikan oleh wanita tua di taman kota. Ia terus berusaha untuk hidup dengan kejujuran pada dirinya sendiri,
untuk tidak takut menghadapi kenyataan, dan untuk menerima bahwa setiap orang memiliki bagian dalam hidup mereka yang tidak sempurna. Tetapi, itulah yang membuat mereka manusia, keberanian untuk bangkit, untuk belajar, dan untuk terus maju. Suatu sore, saat Naila sedang berjalan di taman, mengenang perjalanan panjang yang telah dilaluinya, ia melihat seorang perempuan muda yang duduk di bangku taman, matanya penuh kebingungan. Naila mendekatinya, merasa seperti wanita tua itu, yang dulu telah memberi nasihat bijak padanya, kini ada dalam dirinya sendiri. Naila duduk di sampingnya. "Hei, kamu terlihat seperti sedang berpikir keras. Apa yang sedang mengganggumu?" tanya Naila dengan lembut. Perempuan muda itu menatapnya dengan mata yang penuh beban. "Aku merasa seperti terjebak dalam hidup ini, seperti aku tidak tahu harus kemana lagi." Naila tersenyum dengan penuh pengertian. "Aku dulu merasa sama. Tapi aku belajar bahwa kita tidak bisa melangkah maju tanpa terlebih dahulu menerima diri kita sendiri. Semua yang kita alami, baik atau buruk, adalah bagian dari siapa kita." Perempuan itu mengangguk, dan Naila merasakan ikatan tak terucapkan terbentuk di antara mereka. Ia tahu bahwa, seperti wanita tua yang telah memberinya kebijaksanaan dulu, kini ia bisa berbagi pelajaran yang telah ia pelajari dengan orang lain. Dan begitulah, perjalanan Naila terus berlanjut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia telah menemukan ketenangan dalam dirinya, telah belajar bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang diciptakan dalam perjalanan hidup yang penuh dengan pilihan dan perubahan. Kehidupan itu sendiri adalah sebuah lukisan, dan Naila kini tahu betul bahwa setiap goresan, baik yang terang maupun gelap, akan membentuk karya yang indah. Dengan hati yang terbuka dan penuh keberanian, Naila melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena ia tahu, di ujung perjalanan itu, ada kebebasan sejati, sebuah kehidupan yang telah ia bangun dengan penuh cinta, perjuangan, dan penerimaan. Tamat.